Dia baru kemarin terus sama Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel yang sangat luar biasa ini. Saya hari ini lagi keliling, lagi jalan-jalan pada hari Minggu. Tetap kita akan update kegiatan kita pada hari Minggu untuk selalu memberikan informasi tentang pertama perjalanan suasana alam yang notabene ini untuk kita kesehatan mata kita, untuk refresh kita yang sibuk setiap hari. Nah, hari ini saya ingin dialog sedikit lah dengan salah satu warga di sini, yang dimana di tempat ini yang kedua kali saya kunjungi adalah di Trek Bornong ini. Ini beliau ini adalah warga di sekitar sini yang saya ingin minta pendapat beliau tentang areal di sini, fenomena atau ceritanya bagaimana sehingga tempat ini sebagai destinasi wisata yang mungkin beliau sendiri ikut melihat informasi yang berkembang di desa beliau sendiri selaku warga masyarakat di sini. Nama beliau di sini tak semua kita pasti kenal. Beliau ini salah satu juga salah satu aktor ya di tempat ini. Aktor bukan maksud saya, artinya beliau juga perannya juga luar biasa di tempat ini. Nah, jadi nama beliau di sini dipanggil Pak Saiful, tapi beliau sering disebut di channel beliau itu Apple Gawah ya. Nah, di sini dia penggagas juga, dan beliau juga salah satu mentor kita yang kaitannya dengan olah suara. Nanti aja dia di channel beliau itu banyak yang sendiri beliau sudah berkolaborasi dengan dunia seninya. Mungkin Pak Epo langsung saja kita ingin berdialog sedikit tentang responside, artinya respon masyarakat di sini tentang destinasi wisata yang baru ini. Mungkin bisa berpendapat gitu. Oke, langsung saja terkait dengan destinasi wisata Bornong Ya. untuk destinasi sepeda yang di sini. Sebenarnya kalau sepeda sih secara detail itu kita tidak pernah berpikir sih selaku warga, selaku orang yang istilahnya ikut memelihara. Karena bagaimanapun Taman Nasional Gunung Rinjani yang ada di Resort Taimal kan saya ketua MMP-nya. Ya. Nah, MMP itu Ketua Resort Ketua MMP Resort Taimal. MMP. Ya, masyarakat mitra Polhut. Oh, masyarakat mitra Polhut disingkat MMP. Jadi saya ketua MMP-nya untuk Resort Taimal, yaitu wilayahnya dari Lenek Duren sampai Sapit. Lenek Duren ya sampai Sapit. Jadi khusus untuk Rapin ini sebenarnya kita gagas boleh dikelola oleh teman-teman muda yang ada di desa Iperapa ini. Ini mulai tahun 2018 ya. Tahun 2018, terus tahun 2019 pernah juga diwacanakan untuk camping ground. Nah, setelah itu penanaman muda kan, jadi ya cukup lama baru dia seperti ini. Mohon maaf dulu sebentar, kan ini daerah TNGR ya, Taman Nasional Gunung Rinjani. Kan ini kalau yang berbentuk destinasi wisata mesti kan perlu izin, maksud saya izin. Karena kan ini punya pemerintah. Terus siapa yang bertanggung jawab di sini? Apakah ini punya pemerintah pengelolaannya atau dialihkan atau diserahkan kepada pengelola khusus di sini yang TNGR? Katakan skenario-nya bagaimana sehingga ini kan destinasi? Jadi sebagaimana sering dijelaskan sama senior ya. Kalau bahasanya pecinta alam senior. Jadi begitu juga dengan aturan-aturan tentunya. Aturan-aturannya. Jadi kalau kita mau mengelola atau memanfaatkan memanfaatkan kawasan
khususnya kawasan Taman Nasional yang ada di zona konservasi atau zona pemanfaatan atau pemanfaatan tradisional. Di sini kan boleh selama itu untuk HHBK-nya. HBK, Hasil ya. hutan bukan kayu. Bukan kayu ya. HHBK itu hasil hutan bukan kayu. kayu. Adapun cara untuk boleh memanfaatkannya, Ya, memanfaatkannya. seperti wisata alam, Ya. kan? Nah, jadi itu harus membuat SPKS nih. SPKS Ya, surat perjanjian kerjasama atau bermitra dengan dengan pihak TNGR, ya, Nah, Taman Nasional Gunung Rinjani. sehingga ini bisa boleh Boleh dimanfaatkan. dimanfaatkan. Oh, iya, iya. Adapun kalau yang di sini Khusus ini berapa? diwacanakan khusus di Desa Iprapa, wabil khususnya lagi ini trek sepeda Bornong Bornong, ya, yang lagi tren Tren sekarang. sekarang ini. Nah, ini kan dikelola oleh teman-teman muda khususnya di bawah naungan Karang Taruna. Ya. Karang Taruna Desa Iprapa. Berarti ini Karang Taruna yang Karang ngelola? Taruna. Oh, berarti bukan swasta atau pribadi gitu? Enggak, bukan Oh, pribadi. Ini Iya, adalah ini Karang Taruna. Karang Taruna ya. Karang Taruna Desa Iprapa. Hmm. Ini yang kelola. Yang ditunjuk kan ada teman-teman kelompok-kelompok muda yang di bawah. Nah, yang paling banyak berperan saya lihat kan yang teman muda yang dari Sempur. Hmm. Nah, jadi terlepas dari itu, yang jelas kan kesepakatan teman muda khususnya yang diayomi oleh Karang Taruna. Makanya intinya Karang Taruna lah, gitu Karang kan. Taruna. Terkait dengan surat ini sedang diproses, sekitar 3 bulan yang lalu sudah diusulkan ini untuk proses kerjasamanya. Nah, tetapi ada yang belum dilengkapi oleh Karang Taruna. Nah, makanya kalau izin sudah deal-dealan secara komunikasi, tapi secara administrasi sedang diproses ya. Mungkin akan ini sebagai pembelajaran untuk Ya. destinasi yang ada di sekitar daerah lereng-lereng gunung atau yang sudah dilindungi oleh pemerintah, kan supaya teman-teman yang ingin melihat secara jauh mungkin lewat channel-channel tertentu, Ya. oh ini kan apakah sifatnya pribadi atau ini memang pengelolaan pemerintah atau ini memang dari khusus kerjasama antara desa tersebut dengan Karang Tarunanya lah yang di bawah naungan desa gitu kan, sehingga ini kan jadi fenomena di belakangan hari gitu. Kok ini bebas gitu maksud saya. Iya, jadi tidak bebas juga untuk boleh ngelola, kan ada beberapa syarat. Salah satunya warga masyarakat atau teman-teman muda, terkadang kan ada istilahnya pecinta alam yang ada di desa penyangga. Desa Nah, penyangga. mungkin yang ada haknya untuk masuk untuk pengelolaan itu teman-teman muda atau masyarakat yang berada di desa penyangga. Kalau teman-teman yang aktif di dunia pertanian menyebutnya di kuku hutan. Nah, bahasanya kalau di pertanian adalah kuku hutan. Hutan ya. Nah, kalau kita di pecinta alam di di kawasan hutan tentunya yang mengamati hutan, yang istilahnya memperhatikan hutan ya. Kita biasa nyebutnya kalau bahasa kehutanannya itu adalah desa penyangga. Desa penyangga itu langsung yang berbatasan dengan hutan itu sendiri. Nah, itu diberikan hak untuk boleh memanfaatkan sambil menjaganya, sambil melestarikannya, tidak merusak ekosistemnya. Kalau lebih jauh lagi saya ingin bertanya, kan ada rumor juga kan setelah kita pantau Iprapa ini memang cukup luas kawasannya ya, kawasan hutannya. Nah, di sini kan apakah ini kalau film dapatnya berkembang, apakah perlu juga dikembangkan pos-pos khusus misalnya kayak tadi kan khusus ini sepeda ya. Iya. Mungkin saya lihat di sebelah barnya ada juga hutan yang perlu kayak itu, mungkin ada ide tertentu dari salah satu pihak untuk mengembangkan ide lain lah, mungkin trek motor atau gitu. Iya, intinya nah kalau trek motor belum terpikir sih kita, apakah kajiannya kan itu belum Ya, kajiannya karena ada satu hal yang harus digarisbawahi, kita memanfaatkan kawasan hutan secara lestari. Ya, maksudnya secara lestari tidak merusak ekosistem alam. Sekarang misalnya kalau kita buka trail misalnya sepeda motor trail kan ngerusak nih. Ngerusak ya, karena kan memang banyak keras apa gitu. Nah, kecuali dia mungkin ada di gunung-gunung yang memang gersang, yang memang tidak bisa tumbuh
kayu apa. Kalau di sini kan kita hamparan kita tertutup hijau nih. Iya. Nah, jangan-jangan kayu-kayu ini terganggu. Jadi tetap memperhatikan yang utama ekosistemnya. Dulu yang lebih utama gitu kan, supaya Ya. jangan dirusak atau di babat gitu kan. Ya, Gitu. itu satu dari kayunya ya. Sekarang dari satuannya. Satuannya. Kalau sepeda motor nanti masuk di kawasan, apakah nggak kaget monyet-monyet gitu kan? Iya. Apakah tidak kaget Atau burung-burung yang babi, di sini ya. burung, banyak sekali yang jadi dasar berpikirnya tentunya untuk memberikan orang izin untuk pemanfaatan. Jadi lebih jauh kan itu lebih. Karena kan ini kadang-kadang orang yang membuka wahana-wahana seperti ini kan tidak sembarangan mungkin ya. Iya, tidak. Membuka itu artinya perlu juga, kalau ini kawasan hutan, berarti kan ekosistem yang perlu utama juga kita jagakan lingkungannya. Nah, kayak ke trek sepeda ini kan luar biasa ini, saya lihat kontur tanahnya juga luar biasa, enggak berbatu, enggak cadas gitu. Kalau yang motor kan enggak cocok kayak gini kalau Nyocok habis tanahnya. Nah, jadi itu mungkin ide-ide ini timbulnya dari upaya membangun desa, mungkin coretannya bagaimana? Dari awal sebenarnya tetap untuk kemajuan desa ya. Tetap menjadi aktivitas daripada teman-teman muda. Sehingga ini beberapa kali diskusi dari tahun 2018 diskusinya. Cukup lama berarti prosesnya sehingga Dari tahun 2018 itu kita secara lisan ya, belum secara tulisan, mulai membentuk Pokdarwisnya. Kan di sini namanya Pokdarwis Samalang. Terus ada gebiar aksi hijaunya, ada ya kemah-kemah reboisasinya, ada program-program penanamannya. Nah, giat-giat teman-teman muda Desa Iprapa inilah menjadi sorotan juga di bapak-bapak kita, khususnya di di kehutanan atau di Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, jadi serius ini adik-adik itu. Setelah itu ada prestasi juga yang diraih oleh Desa Iprapa, di mana illegal logging bisa kita katakan nol. Oh ya, itu juga perlu Jadi masyarakat Desa Iprapa sudah sadar akan fungsi hutan. Jadi dari hutan ini mata air kita terjaga. Kalau kita tebang kayunya, otomatis mata air, debit air itu akan berkurang. Berarti ini secara tidak langsung memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang perlindungan hutan gitu ya. Iya. Sehingga kawasan ini harus betul-betul dimanfaatkan dengan baik gitu. Dimanfaatkan dengan baik dan dijaga ekosistemnya, baik dari kebersihannya, dari kelestariannya lah secara umum ya. Di situ kan termasuk kebersihan, termasuk bagaimana keamanannya dan juga kenyamanannya gitu. Banyaklah yang tentunya harus dijaga, diperhatikan. Kan lain halnya kalau kita berkegiatan di luar kawasan kan istilahnya kalau bahasa sombongnya itu semua mau gue. Kalau di sini nggak bisa. Kalau kawasan hutan nggak bisa, karena tetap menjadi dasarnya itu adalah kelestariannya. Kalau kelestariannya itu tidak dijaga, kalau ekosistemnya ini rusak sedikit saja, bisa-bisa ditutup oleh pemerintah. Oh, begitu ya konsekuensinya. Ya, makanya ada dua. Kalau konsep kehutanan dengan perwisata, nah kan dia ini kawin ya. Kawin. Seolah-olah ini kan beda instansi, tapi dia bertemu jodoh, yaitu wisata alam. Nah, jadi wisata kan sebenarnya beda konsepnya. Alam atau orang kehutanan di sini tentunya beda konsepnya. Untuk bisa kawin ini tentunya kan banyak mahar, banyak ibaratnya kalau orang merayu saling rayu dulu gitu. Banyak syarat tertentu ya. Nah, salah satu persyaratannya adalah menjaga kelestarian, menjaga ekosistem alam yang ada di tempat-tempat untuk yang dimanfaatkan untuk membuka destinasi wisata atau khususnya wisata alam. Jadi gitu ya pemirsanya, dia cukup paham mungkin kita tentang bagaimana sih proses pembukaan wisata ini. Jadi Pak Ipul ini sendiri belum kita tahu ini sebenarnya ini senior kita nih, saudara kita ini luar biasa dalam memberikan kita pemahaman. Sebenarnya Pak Ipul ini siapa dulu? Coba ceritakan, kita kok bisa paham sekali tentang bagaimana proses ini. Coba diceritakan dulu.
Kalau secara pribadi malu. Nah, jangan secara spesifik aja. Iya. Kalau mau Saya sih sebenarnya dari tahun 2004 itu menggagas bagaimana perhatian kita kepada hutan, Ya. atau bahasa umumnya menjadi pecinta alam. alam. Nah, jadi pecinta alam, tapi kalau kita di sini kan kita mungkin kalau alam terlalu luas. Ya. Gini aja lah konsep kampung kita, Konsep gitu. kampung, Kan kita ya. anak kampung nih, Ya, ya, bukan betul. akademisi, bukan Oke. anak kampus, Ya. bukan dididik di Mapala, Hmm. mahasiswa pecinta alam kan bukan. Ya. Kita tidak paham, dan misalnya di SMP, SMA, Sispala kita Ya, nggak paham. ya. Bagaimana di Pramuka kita dididik Didik. Saka Wana Wana Bakti, Bakti. kita nggak paham. Kita alami muncul niat kita sama teman-teman muda yang selevel tuanya sama saya, Ya. bukan saya sendiri ya. Oh, berarti Bapak ini sudah selevel tua gitu ya? Untuk Udah. musik. Belum tua tapi merasa tua. Iya. Terus? Nah, jadi teman-teman muda Desa Iprapa dulu di angkatan-angkatan saya mulai turun masuk ke kawasan, jalan-jalan di pinggir kawasan, paling tidak memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita nitip juga di penceramah-penceramah, di tuan guru yang kan? ada di sekitar Ya, gitu ya. kita juga menitip pesan-pesan suci dari siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di pondok-pondok kan. Nah, akhirnya menjadilah kesadaran masyarakat hari ini, bisa kita katakan kalau kita ukur secara capaian mungkin 60% masyarakat Desa Iprapa sudah sadar akan hutan, khususnya akan hutan ini besar manfaatnya untuk masyarakat. Oke. Mungkin itu saja Pak Ipul dialog kita hari ini. Jadi pemirsa yang ada di rumah, bisa dialog ini juga dijadikan inspirasi, karena memang sengaja saya cari yang namanya Pak Ipul. Cukup sulit mencari beliau ini karena beliau ini gemarnya di hutan, makanya enggak sih mirip-mirip hutannya, cuman Enggak apa-apa. beliau ini mirip-mirip kemarin hutan. ketemukan di hutan ini hari ini, jadi sehingga beliau ini memang pas untuk menyampaikan ini sesuai dengan kultur beliau sebagai pecinta hutan yang ada di sekitar kita. Terima kasih semuanya, tetap dukung channel saya, dan beliau nanti juga akan konfirmasi di channel beliau sekaligus untuk memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana sih konsep hutan yang baik untuk pengembangan hutan yang alami supaya tidak merusak alam kita. Terima kasih dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.